Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa qadai kulli ma'mul wa mas'ul wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa sahabati ajma'in wa masyayikhina muallimil huquqi alaina wa liman ajra dzal khair fi hadhihi sa'atil mubarakah wa ila hadrati al-walid Umar Khattab al-walidah Ummu Muslimah Jiddati Halimah wa ila hadrati jami'i masyayikhina Sultan Habib Anis bin Ali al-Habsyi al-Habib Ali bin Ali al-Habsyi wa usulihim wa furuhim wal muntasibina ilahim wa ila sahibi hadzal ratib al-Haddad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa jami'i alihi wa jami'i auladihi wa abna'ihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allah taftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimna iyyahum ta'wil. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki zikir yang episode yang keberapa? Episode yang keempat, yaitu kita memasuki bab istighfar dan bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk sebutan zikir dalam ratib Al-Haddad yang urutannya nomor 4. Jadi pagi ini kita akan membahas wirid ratib Al-Haddad yang nomor 4. Marilah kita baca bersama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi, kemudian amanar rasulu sampai ila akhirih doa, kemudian kita masuki yang kedua, yaitu subhanallah tasbih, alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus tasbih berikutnya subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Sekarang yang nomor 4, yaitu zikir kepada Allah yang berhubungan dengan istighfar dan bertaubat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu banyak beristighfar, memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebab sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika mau mengangkat tangannya, ketika mau meneteskan air mata, ketika mau menyebut nama Allah Tuhannya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Inilah wujud Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya. Maka alhamdulillah kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala
lewat wasilah pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikutnya lewat para imam-imam atau para madhab-madhab, kemudian kita diteruskan mendapat hadiah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan sekarang ada syarahnya yang disusun oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, cicitnya. Semoga kita mendapat barokahnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah di sini nanti ada kurang lebih 9 keistimewaannya orang-orang yang diberi rizki oleh Allah yang bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita belajar memperdalam wirid-wirid yang ada di dalam Ratib Al-Haddad ini. Di samping kita bisa mengamalkan, insya Allah kita bisa mengerti maknanya, dan kita lebih mantap lagi karena ternyata doa yang tercantum dalam Ratib Al-Haddad, wiritan yang ada di Ratib Al-Haddad ini benar-benar bersumber dari Al-Quran, benar-benar bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar pengalaman-pengalaman, keindahan-keindahan yang pernah dialami oleh para kaum sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shahibur Ratib nafa'allahu bihi amin. Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Artosipun mekaten, Rabbana wahai Tuhanku. Milik kamu Rabbana apa Robbi? Biasanya kalau dibaca bareng-bareng Rabbana. Tapi kalau ada yang baca Rabbil ghafir lana wa tub alaina, ngoten ya ora apa-apa, tapi apike ben padha karo kancane. Rabbana, duh pangeran kita, duh kang ngopeni kita, duh pangeran kang ngatur kita, duh pangeran kang nyumrapi dateng kita. Ighfir lana, ighfir, mugi-mugi jenengan paring pangapura lana dateng kita. Watub, lan mugi panjenengan paring taubat, nampa taubat alaina ing atase kesalahan-kesalahan kita. Innaka saestunipun panjenengan Gusti, anta panjenengan Gusti, at-tawwabu inggih menika zat ingkang ahli nampa taubat, ar-rahimu tur zat kang paring kawelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang angka setunggal, penjelasanipun kita nyebut kalimat Allah niku 5 kali. Robbi siji, nomor kali innaka, nomor 3 anta, nomor sekawan at-tawwab, nomor gangsal ar-rahim. Berarti kita nyebut asmane Gusti Allah ping gangsal 5 kali. Dan itu kita ulang 3 kali. Berarti nyebut nama Allah 15 kali. Apa yang terjadi? Qala fis syarhi,
Wa rawat Tirmidzi wa Abu Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana yu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi qabla an yaquma mi'ata marratin rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Memang ini aslinya ayat ini katanya penjelasannya di dalam syarah Ratib Al-Haddad. Aslinya doa khusus ini disiapkan oleh Allah untuk Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Kanjeng Nabi duduk di majelis, duduk di suatu tempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan membaca ini 100 kali. Dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh mengumumkan. Hebat toh. Aslinya buat khusus Rasulullah. Setelah Rasulullah mengamalkan, kemudian Rasulullah diperintah oleh Allah supaya mengumumkan. Faqala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata Allah? Wa man ya'mal, sinten mawon menungso natos ngamalaken su'an ing barang elek. Siapa yang pernah melakukan kejahatan? Ini perintah dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ndak manusia yang ndak punya salah? Ada ndak manusia yang ndak punya dosa? Ndak ada. Ya. Mesti jenenge wong duwe dosa. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Gudangnya dosa ini ya manusia. Barang siapa pernah melakukan dosa, kejahatan, au yadlim atau menganiaya utawa ngani ngoyo nafsu ing awak dhewene. Pripun ngani ngoyo awak dhewene iki wis baligh, wis duwe akal, awake ya sempurna, ya ana sirahe, ya ana wetenge, ya ana sikile. Ngomong saben dina kupinge ya krungu ora budheg, mripate ya iso ningali ora wuta, ilate iso ngomong tanpa batu, tanpa nganggo setrum. Tapi kali Allah zalim atau zalim ning awak dhewene, kon sembayang wegah, kon salat ora gelem, ya. Iku jenenge zalim. Tapi summa yastaghfir, mongko nuli gelem njaluk ngapura Allah ing Allah, yajid mongko bakal nemu Allah ing Gusti Allah ghafuran ing pangeran kang bagian paring ngapura, rahiman tur paring kawelasan. Wong dosane sepira, salahe sepira akeh, tapi gelem istighfar, nyebut nama Allah, minta ampun kepada Allah, pasti Allah ghafurun rahimah. Allahumma amin. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenengan-jenengan ya nun sewu, kalau ada orang misal umpamanya dulu nggak ngerti agama, akhirnya badannya ditato satu badan.
Karena di lingkungannya bapaknya, ibunya nggak pernah sholat, maka jenengan termasuk nggak pernah sholat. Dari mana mau sholat, bapaknya ibunya tidak mengajarkan sholat. Akhirnya biasanya orang itu kalau tidak sholat, kalau meninggalkan Allah, pasti suatu saat nanti ada benturan. Pasti suatu saat ada kesusahan. Suatu saat mesti dia bingung, ada apa ini? Saya kok bingung. Uang saya banyak, harta saya banyak, istri saya cantik, rumah saya bagus, tapi kok saya merasakan kebingungan, ini ada apa? Ya, maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang mau ngaji. Sangat beruntung orang-orang yang mau belajar. Sangat beruntung orang yang duduk dengan orang-orang soleh. Sangat beruntung orang-orang yang bisa mengamalkan doa-doa semacam ini. Allahumma amin. Jadi yang pertama, doa Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini aslinya doa buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan dosa, pernah melakukan kecurangan, pernah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, akan tetapi bertobat, beristighfar kepada Allah, pasti Allah janji tetap Allah akan mengampuni. Alhamdulillah. Bon. Sekarang yang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa pekerjaan hari-hariannya banyak beristighfar kepada Allah. Man aksara minal istighfari. Banyak itu ukurannya berapa nanti dijelaskan di bawah. Ja'alallahu, yang pertama Allah akan menjadikan untuknya min kulli hammin faraja. Dari segala kesusahan akan dijadikan oleh Allah menjadi kesenangan. Sing susah, sing sumpek, insya Allah sumpek hilang. Allahumma amin. Sebab napa teng jerone dodone menungso niku wonten jenenge ham, wonten jenenge gham. Ham niku susah, sing ora ana sebabe, ora ngerti sebabe. Nek gham niku susah sing ana sebabe. Bangsane huzun. Tapi ra susah. Pekerjaane dirayah wong. Ora susah anake ra lulus sekolah. Ora susah golekane duit angel, ana sebabe. Ana maneh susah niku digawe dhewe, duit nyekel. Bojo ya eneng. Oma ya duwe, tapi uripe susah. Mengkerut, cemberut ya tak. Nah niki jenenge iku ora ana tambane. Tambani kae sik koyo ya tambah mumet. Dikasih balsem ya tambah rusak. Niki musuhe napa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wong seneng zikir, insyaallah sumpeke dadi ilang. Allahumma wa min, nomor 2, wa min kulli dhikin makhraja, dan diberi oleh Allah dari jalan keluar ngadepi kesulitan. Wong niku nek ngadhepi perkara sing salbut, perkara sing angel, perkara sing ruwet, nek wong niku pancen zikir kepada Allah, ruwete niku gampang. Iso diatasi, alon-alon dipikir, dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala.
diutang akeh. Ya, sing nagih wis teko. Nek jam semene ora nyaur bakal dipenjara umpamane. Ya nanti wong sing mboten nggada iman daripada ruwet, daripada di penjara, daripada nanti awak ini uripe rekoso, lebih baik bunuh diri saja. Wah, repot nih. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah jalan keluar. Nomor 3, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal maringi rizki sangka dalan-dalan sing tiyang menika mboten mangertos. Ora nyono-nyono. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor sekawan. Wa qala alaihi salatu wassalam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marratan. Sesungguhnya aku nabimu, nabi kalian semuanya, aku ini setiap hari minim aku itu membaca istighfar dan bertobat kepada Allah minim 70 kali. Minim 70 kali. Hadza ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam kana maghfuran lahu. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad itu sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Ini pelajaran buat umatnya. Pelajaran buat kita. Nek Nabi Muhammad wae sing ora duwe dosa, istighfar ping 70, berarti nek kula panjenengan sing dosane akeh. Pira kira-kira? Ya siji karena sayange welase Gusti Allah, minimal padha karo Kanjeng Nabi Muhammad 70. Berarti nek 100 wis luar biasa. 1000, nah ini yang jadi keluar makhraja min kulli hammin faraja yarzuqu min haitsu la yahtasib. Iku jenenge wis zikirnya melebihi batas. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara dzalika al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu fil Ihya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma wada'a abdun jabhatahu. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang hamba menaruh jidatnya sajidan dalam posisi sujud lillahi kepada Allah. Faqala rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli. Akhirnya dalam sujudnya membaca rabbighfirli. Biasanya kamu kalau sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya. Kalau ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi kalau ruku al-azim, kalau sujud al-a'la. Allah Maha Agung ketika ruku, Allah Maha Tinggi ketika sujud. Nah, di sini umum sujud dalam keadaan sholat atau sujud sambil berdoa, bacanya jangan lupa nih. Jangan sujud tok, tambahi doa. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. 3 kali. Illa rafa'a ra'sahu wa qad ghufira lahu.
Dalam sujudnya baca istighfar 3 kali pasti. Ketika kepala diangkat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama rahimahullahu ta'ala wa hadza fi kitabillahi ta'ala fi qissati Dawud alaihi salam wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kata Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, ya, pernah melakukan perbuatan yang sehingga di situ mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Dawud merasa perbuatannya itu adalah perbuatan zalim, merasa perbuatannya itu adalah perbuatan dosa. Akhirnya apa? Nabi Dawud beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud, ya. Jadi maksudnya fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab wa ghafarna lahu dzalik. Qala al-mufassirun raki'an ay sajidan. Yang dimaksud raki'an ai sajidan. Jadi wong sujud nyebut asma Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, maka saat itu pula Nabi Dawud diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kana rajulun min bani Israil ya'malu bil khotoya. Dulu zaman kaum Bani Israel ada seseorang melakukan kejahatan. Semua dosa pernah dilakukan. Wa bainama huwa zata yaumin yasiru dzakara ma salafa min amalihi. Suatu saat orang itu, dia ini orang kaya, sudah pernah maksiat, sudah pernah dosa, sudah pernah mabuk, sudah pernah zina, sudah pernah mencuri, sudah pernah membunuh. Akhirnya orang ini tua juga. Dulu muda, gagah, ganteng. Akhirnya tua. Alhamdulillahnya sama Allah diberi umur panjang. Setelah tua dia sadar, aduh, sekarang saya ini mau maksiat, tak bisa. Saya mau menyapa cewek cantik, ceweknya lari. Saya mau maksiat, mau dosa, yang saya kejar malah pergi menjauh meninggalkan saya. Wah, kalau gini caranya susah nih. Akhirnya apa? Ya Allah, memang saya ini sudah tua. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Famata ala dzalikal hal. Waktu doa Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, dilala mati. Ketera angin mati, dud. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Ya mesti ae wong mati kok ora tenang. Akhirnya apa? Faghfirolah, ternyata orang yang dosanya banyak ini tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza adnabal abdu faqala Allahumma ighfirli. Wa yaqulullahu azza wa jalla aznaba abdi dzamban wa alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzamba abdi i'mal ma syi'ta
faqad ghafartu laka. Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza adnabal abdu, kalau ada seorang hamba melakukan dosa, dilala setelah melakukan dosa diberi rizki oleh Allah, mulutnya bisa berdoa, faqala Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Masih dosane kaya ngopo wae, fayaqulullahu azza wa jalla adznaba dzambi, adznaba abdi dzamban. Memang hambaku yang satu ini aneh, seneng melakukan dosa. Akan tetapi ajibnya, wa alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa dia punya Tuhan yang memang bisa mengatasi dosa itu dan pasti mengampuninya. Maka kata Allah, hei hambaku, sak karepmu oleh kue ngamal, ikmal masita, faqad ghafartu laka. Apapun yang terjadi selama kamu minta ampun kepadaku, pasti aku akan memberi ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Juga dikatakan ada seseorang tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Inna rajulan lam ya'mal khairan qattu nadhara ila samai. Maka dia pada suatu saat bertobat kepada Allah, menghadap ke langit. Faqala, dia berdoa. Dalam isi doanya, innali robban, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku punya engkau, aku punya Tuhan engkau, ampunlah dosaku, ampunlah dosaku. Turak beldek diar mati surga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, wa fi sahihi Muslimin an Aisyata qalat qultu ya Rasulullah inna ibna Jud'ana kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yud'imul miskin fahadzalika nafi'uhu qala la yanfa'uhu innahu lam yakul yauman Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah niki satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muda atau yang perawan. Kalau yang lainnya itu janda-janda tua semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah. Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah. Wanita didikannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang cerdas, yang memang banyak hadis-hadis riwayat Aisyah ini. Wahai Rasulullah, saya mempunyai saudara yang bernama Ibnu Jud'an. Tapi ini orangnya ini masih agamanya agama jahiliyah. Tapi orangnya baik Rasulullah. Dia suka silaturahmi. Dia suka memberi makanan. Dia mengirim hadiah. Wayutimul miskin, dia memberi makan orang-orang miskin. Adakah amal yang bisa memberi manfaat buat Ibnu Jud'an ini Rasulullah? Atau cetonya Rasulullah, Ibnu Jud'an ini bisa masuk surga apa tidak? Karena waktu itu hidupnya zaman jahiliyah. Belum datang agama Islam. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, la yanfa'uhu.
Semua perbuatannya orang-orang kafir ini, orang-orang jahiliyah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Illa annahu innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin, kecuali kalau suatu saat mulutnya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengucapkan rabbighfirli. Jadi doa rabbighfirli yang disebut di dalamnya itu 5 nama Allah Subhanahu wa ta'ala terulang 5 kali. Doa ini sesungguhnya doa yang mustajab. Wa fil jami'is saghir lil imamis suyuti ma'a syarhi lil imamil munawi rawa al-Bukhari wa Ahmad fi musnadih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah ada waktu khusus membahas masalah ini. Kenapa Imam Ahmad disebut musnad? Kalau Imam Bukhari disebut Shahihil Bukhari. Yang satu mengatakan musnad, yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan yang lain. Itu nanti insya Allah ada bahasannya sendiri. Ya. Wonten lagi jami'. Jadi wonten Shahihi Muslim, wonten al-Jami'us Shaghir, ya. Wonten meleh sing jenenge musnad. Wonten malih sing jenenge sunan, Sunanun Nasa'i, As-Sunan Liturmuzi. Apa bedanya sunan kalian sahih, kalian musnad, kalian al-jami'? Itu nanti insya Allah bagiannya ulama-ulama, kiai-kiai yang membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari, Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar Ibn Khattab. Idza qala al-abdu ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, qala Allahu mujiban lahu labbaika abdi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Maksudnya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, yang mengatur aku, yang melihat aku. Begitu orang ikhlas membaca itu, mempunyai wudhu, berdoa kepada Allah, Allah menjawab, labbaika abdi, is'al ma syi'ta, fa innaka tu'ta. Wahai hambaku, saya mendengarkan, saya tahu kebutuhanmu, saya akan menerima doamu, dan semua permintaanmu pasti aku beri. Yang terakhir, wa fi hadisin rawahul hakim, innal abda yaqulu rabbi ghafirli wa qad adnaba fataqulul malaikatu innahu laisa bi ahlin wa qala Allah ta'ala lakinni ahlun an aghfira lahu. Hadis riwayat Hakim, ada seorang hamba berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Akan tetapi dia tetap melakukan dosa. Maka malaikat ngancam, awas engkau, kau ini tidak pantas mulutmu mengucapkan Rabbighfirli, sedangkan kau terus melakukan dosa. Dijawab oleh Allah malaikat tadi, jangan begitu malaikat, aku yang bagian mengampuni dosa, urusan saya. Kalau memang benar-benar orang itu minta ampunan kepadaku, pasti saya ampuni dosanya. Alhamdulillahirabbil
alamin. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada barokahnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Monggo di